ya. Kemudian saya minta kepada ketua kelas untuk dapat memimpin doa semoga di pagi hari ini pembelajaran kita berjalan dengan lancar. Silakan ketua kelasnya isi doanya. Siap, gerak, berdoa, mulai. Jadi hari ini materi kita yaitu seperti yang sudah tertera di depan, yaitu persamaan garis lurus. Tapi sebelumnya jadi yang sudah pernah saya sampaikan ke kalian, kita itu tetap harus semangat pagi. Kalau saya bilang semangat pagi, berarti kalian bilangnya apa? Pagi. Alhamdulillah. Oke, saya coba ya. Semangat pagi. Alhamdulillah. Semoga pengantar ini menjadi pengantar semangat kita untuk proses belajar mengajar matematika ini. Jadi adapun pembelajaran kita yaitu untuk persamaan garis lurus. Jadi ada kompetensi dasarnya yaitu KD 3.4-nya yaitu menganalisis fungsi linier sebagai persamaan garis lurus dan menginterpretasikan grafiknya yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Kemudian 4.4-nya itu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan fungsi linear sebagai persamaan garis lurus. Nah, jadi waktu kita itu adalah 2 kali 30 menit sesuai dengan jadwal yang diberikan dari pihak madrasah. Jadi untuk matematika itu hari ini kita 2 jam pembelajaran, yaitu 2 kali 30 menit yang artiannya itu 1 jam atau 60 menit dalam pertemuan kita. Kemudian kehadiran kalian hari ini, siapa yang tidak masuk atau boleh saya absen? Saya absen dulu ya. Adil Pindah Mairin kemana? Sakit. Oh ya. Kemudian Al-Kafi sakit. Ya. Aldia Bella hadir. Alha Ayuna Dea Bagus hadir. Dimas Puji Pangestu Dirli Hafid Saputra Sakit. Juan Ferdi Ambar
Julianto, Hadir. Maatun Solihah, Miftahul Khairiyah, Nur Soleh, Hadir. Okta Ramadika, Hadir. Ridho Putra Pratama, Hadir. Rini Mulyani, Rizka, Rizky Kurniawan, Hadir. Salsa Aulia. Jadi ada beberapa siswa yang sakit ya. Oke. Kemudian seperti biasa saya minta kalian untuk berdiri dulu. Kita cek kerapian kalian. Silakan. Semuanya laki-laki atributnya lengkap ya? Alas kakinya, kakinya, yang cewek lengkap? Berarti lengkap semua. Oke, silakan duduk. Kemudian cek dulu kita kebersihan kelas kita. Mungkin jika ada sampah yang di bawah meja kalian atau kursi, silakan dicek. Nggak ada ya? Alhamdulillah, berarti kalian itu sudah menjaga kebersihan kalian. Karena kalian pasti berpedoman yaitu kebersihan adalah sebagian dari Iman. Kemudian jurnal pembelajaran kita mana? Sudah isi ya. Nah, jadi untuk hari ini itu akan ada proses pembelajaran yang sedikit berbeda dengan yang lain. Karena di hari ini proses pembelajaran kalian itu semua aktivitas kalian akan dinilai, yaitu dari sikap kalian, dari pengetahuan kalian, kemudian dari keterampilan kalian. Kemudian di sini akan ada sebuah penilaian yang mana aktivitas belajar kalian, yaitu aktivitas kalian dalam kegiatan belajar mengajar, baik itu bertanya, baik itu menjawab, itu akan saya nilai. Poin pertanyaan dan jawaban itu akan mendapat nilai maksimal itu 20% dari nilai pengetahuan. Jadi kalau kalian sering bertanya atau sering menanggapi sebuah pertanyaan yang diberikan baik dari kawan kalian atau baik dari saya, itu tetap akan mendapatkan nilai. Jadi poin nilai itu yaitu 20%. Jadi yang tidak aktif akan rugi karena nilainya itu 20%. Nah, ini yang saya bilang, penilaian itu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, pengetahuan yang tadi saya sampaikan, keaktifan bertanya dan menjawab itu 20%. Kemudian kerja kelompok, nanti kalian bekerja kelompok. Kemarin kita sudah bikin kelompoknya ya, yaitu 2 kelompok laki-laki dan 2 kelompok perempuan. Nah, itu akan dinilai proses kalian belajar di kelompoknya, yaitu penilaiannya itu adalah 40%. Yang tadi bertanya dan menjawabnya itu berapa? 20%. Kemudian nah ini ada lagi nanti penilaiannya pengetahuan itu dievaluasi. Evaluasi kalian ini itu kalian nanti akan mengerjakan soal. Setelah proses pembelajaran selesai, maka kalian akan mengerjakan soal. Soalnya itu dikerjakan secara mandiri, tidak di kelompok lagi. Nah, jadi itu porsinya yaitu 40%. Maka untuk pengetahuan itu 20% dari keaktifan kalian bertanya dan menjawab. Kemudian 40%-nya dari kalian diskusi kelompok, LKPD nanti akan saya berikan. Kemudian
mandiri, yaitu 40%. Jadi totalnya itu 100%. Maka ketika kalian mendapatkan nilai penuh, maka nilai kalian itu berapa? 100. Kalau nilainya penuh. Kemudian, nah ini keterampilan. Jadi penilaian itu ada yang dua tadi, sikap, pengetahuan, dan yang ketiganya itu adalah keterampilan. Keterampilan kalian itu yang dinilai itu dari presentasi. Nanti kalian setelah kerja kelompok, kalian akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian. Itu akan dinilai. Penilaiannya itu yang pertama dari pertumpakan kalian. Kemudian yang kedua dari tutur bahasa kalian. Yang ketiganya itu yaitu dari cara kalian menanggapi pertanyaan atau sanggahan dari kelompok lain. Itu cara kalian itu dinilai di keterampilan. Nah, kemudian di sini tujuan pembelajaran hari ini. Jadi setelah proses belajar mengajar hari ini, saya mengharapkan kalian yang pertama, yaitu dengan diskusi kalian bisa memahami cara menggambar persamaan garis lurus pada bidang kartesius dengan benar. Kemudian yang kedua, yaitu kalian bisa menentukan titik potong X dan Y. Persamaan garis lurus menggunakan tabel dengan teliti. Dan yang ketiganya, membuat gambar persamaan garis lurus pada bidang kartesius dengan baik dan benar. Jadi ada 3 tujuannya. Yang pertama itu memahami cara menggambarnya. Yang kedua, kalian bisa menentukan titik potongnya. Dan yang ketiga, kalian bisa menggambar. Jadi ada 3. Memahami caranya, menentukan titik potongnya, dan menggambar persamaan garis lurus. Nah, sekarang kalian lihat, ini materi sudah kita bahas. Silakan, mungkin kalian boleh buka bukunya, buku matematikanya, silakan. Nah, jadi ini ya. Jadi ini materi yang sudah pernah kita pelajari, ya, sudah pernah kita pelajari, yaitu tentang persamaan koordinat kartesius. Kita masih ingat persamaan koordinat kartesius? Nah, jadi di situ kalian lihat gambar, ya, kalian lihat gambarnya, ya. Kemudian kalian lihat titik pusatnya atau titik O. Titik O-nya terletak di mana? Titik O-nya. Rizky? Titik O-nya berapa? Berapa? Ada yang bisa bantu Rizky? Nah, berapa? 0,0. Ya. Jadi titiknya itu adalah titik pusatnya 0,0. Kemudian ada yang dinamakan titik aksis. Aksis titik A dan titik B. Berapa? Dili, berapa? 2 dan negatif 2. Ya, 2 dan negatif 2. Kemudian ada yang dinamakan dengan ordinat. Ordinat titik A dan B itu berapa? Ya, saja. Berapa? 3 dan 2. Oke, 3 dan 2. Kemudian ada lagi yang dinamakan dengan titik A dan titik B. Titik A nya berapa? Berapa?
3 ya. Nah, 32,3. Kemudian ada yang dinamakan titik B. Titik B-nya berapa? Siapa? Titik B-nya yang bisa? Ya, Dili lagi tuh. Negatif 2 dan 2. Oke. Negatif 2 dan 2. Jadi kalian masih ingat